Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimade Rizky Wahyuni, Gebi Yenci, dan Niluh Widya Puspitasari akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami tentang permasalahan ekonomi mikro di Indonesia. Di sini kami akan membahas 3 artikel, dan masing-masing akan membahas satu artikel. Artikel yang pertama, yaitu harga cabai di masa pandemi dan faktor penyebab solusi mengatasi harga cabai yang naik gratis. Harga normal cabai biasanya itu 30 sampai 33.000 dan kini kisaran harganya mencapai 100 sampai 120.000 per kilogram. Harga cabai yang naik gratis dikeluhkan para ibu rumah tangga apalagi di masa pandemi ini. Faktor penyebabnya yaitu karena kondisi cuaca yang buruk, curah hujan yang tinggi, dan beberapa titik wilayah mengalami banjir. Cara mengatasi kenaikan cabai ini, yang pertama, petani bisa menggunakan pupuk organik ramah lingkungan yang dibuat sendiri sehingga efisien biaya, seperti penanaman cabai di sekeliling rumah di perkebunan rumah. Kedua, terapkan cara pasca panen yang baik. Ketiga, membangun sinergitas dengan semua lembaga terkait dan pemangku kepentingan. Sebab untuk menyelesaikan semua masalah tidak bisa sendiri-sendiri, tapi perlu ada dukungan dari berbagai sektor. Jadi, dari masalah tersebut, seharusnya penanaman cabai perlu diperhitungkan berdasarkan kapasitas kebutuhan masing-masing di daerah atau di wilayah tersebut, dan kuncinya yaitu tingkat kepatuhan manajemen pola tanaman harus dijaga ketat. Yang jadi masalah bukan harga yang murah saja, tetapi biaya produksi kita yang mahal. Kita harus bisa mengurangi biaya usaha tani agar cabai dan petani bisa tetap eksis. Baik, artikel yang kedua dan yang ketiga akan dilanjutkan oleh Gebi Yenci dan Niluh Widya Puspitasari. Saya, Niluh Widya Puspitasari, ingin melanjutkan mempresentasikan permasalahan ekonomi mikro selanjutnya, yaitu birokrasi. Rumitnya birokrasi dalam pengurusan izin usaha maupun pengajuan bantuan modal, selain penolakan proposal, praktik pungli, dan saling lempar tanggung jawab juga terjadi hingga berujung keputusasaan calon pengusaha. Dan sangat dirasakan bagi UKM atau UMKM karena ribetnya jalur birokrasi. Satu sisi memang tugas mereka, tapi satu sisi birokrasi yang harus dilalui menjadi kendala bagi pengusaha kecil untuk berkembang. Alasannya pun sederhana, karena masalah banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Belum lagi ditambah biaya untuk memenuhi proposal. Apalagi di Indonesia terkenal dengan birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu. Harusnya bisa diselesaikan beberapa jam. Realitasnya di lapangan harus menunggu beberapa minggu, bahkan beberapa bulan lamanya. Tentu saja ini sangat tidak efektif, dan secara tidak langsung sebenarnya juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk solusi permasalahan birokrasi pada ekonomi mikro, solusi untuk hal ini adalah ketegasan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan satu komando dalam mempermudah izin usaha serta pemberian modal. Sebab semakin banyak usaha yang baru yang bertumbuh, maka semakin berkembang pula sektor ekonomi mikro di Indonesia. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengatasi hal tersebut, berbagai inovasi telah diusulkannya. Salah satunya program e-government. E-government adalah tata kelola pemerintah dengan menggunakan teknologi sebagai tools-nya untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan permasalahan yang saya ambil dari permasalahan ekonomi mikro. Permasalahan yang saya ambil yaitu produk di pasar dalam kondisi puncak, namun harga jual anjlok. Permasalahan ini timbul ketika ketersediaan produk di pasar dalam kondisi puncak atau peak moment. Melimpahnya stok kemudian mempengaruhi harga jual. Masalah ini tentu sangat merugikan para petani karena ketidaksesuaian jumlah modal dengan pendapatan. Contohnya, pada saat stok melimpah atau musim panen,
harga jual cabai rawit turun drastis menjadi 7.000 per kilogram. Padahal harga normal cabai awalnya mencapai 20.000 per kilogram. Ini tentu sangat merugikan bagi petani. Kondisi di atas tentu sangat tidak ideal bagi petani, di mana seharusnya para petani mendapatkan kesejahteraan, tapi pada kenyataannya petani sangat dirugikan. Maka dari itu, sebagai solusi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan harga dasar minimum dan harga tinggi maksimum. Ketentuan harga yang disepakati harus dipatuhi semua pihak. Dan pemerintah harus bijak dalam menyejahterakan petani, karena Indonesia adalah negara agraris, maka peran petani dalam perekonomian negara sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.